Ya, baik, kita mulai saja pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya ya. Di sekitar rumah saya lagi ada yang apa? Ada yang lagi bangun rumah, mungkin agak berisik ya. Oke, langsung saja ya hari ini. Kemarin sudah saya terima bab satunya, ada yang sudah selesai, ada yang masih di tengah jalan ya, nggak apa-apa. Terus nilai UTS juga saya sudah keluarkan. Kalau ada yang mau dibicarakan mengenai nilainya, silakan hubungi saya. Jadi hari ini saya langsung aja kasih feedback ke masing-masing bab satu ke masing-masing kalian ya. Yang pertama punya Erik dulu kali ya, sebentar. Oke, apa sudah muncul? Apa sudah muncul? Sudah ya? Ya, oke. Jadi analisis bahasa hormat ya, Keigo, studi kasus, email penawaran harga. Ya mungkin judulnya kita perlu cari tahu juga sih, Keigo itu bahasa bahasa Jepangnya, bahasa Indonesianya apakah bahasa hormat atau apa gitu ya. Mungkin di bukunya Pak Deddy Sutedi itu mungkin ada kali ya. Kalau Erik sendiri bahasa hormat ini dari mana? Saya baca-baca beberapa jurnal aja sih, jadi yang menyatakan kayak itu pasal 4. Nah, Oh, mengenai referensi mengenai buku, kebetulan saya beberapa ini lagi sedang modal dan gitu, oke dan oke. saya cari juga gitu. Ya oke, makasih. Ya, iya baik. Jadi Dan yang jadi mau dianalisis sampai itu gimana? kalau buku dari Pak yang dibuat di sini ini, profesornya baru baru sampai di buku, baru saya pesan. Oh iya oke, sip. Ini yang mau dianalisis ini penggunaannya atau gimana nih? Jadi dari judulnya kita tuh harus udah bisa menangkap gitu. Ini di dalam skripsi ini apa yang terjadi sih gitu. Jadi sebisa mungkin mewakili isinya. Jadi kalau analisis saja, jadi nggak tahu ini analisis terhadap bahasa hormat. Tapi bahasa hormat itu kan banyak bagiannya ya. Apanya yang mau diteliti, penggunaannya kah, maknanya kah gitu ya. Ya, Penggunaan dan makna kali ya. ya sebenarnya sih Mm-mm. penggunaan gimana diaplikasikan dalam email tersebut sama maknanya sendiri. Oke. Ya jadi nggak usah pakai analisis ya. Nanti bilang aja gini, tulisannya penggunaan dan makna bahasa hormat dalam email bertema penawaran harga, begitu aja ya. Oke, terus itu mengenai judulnya. Terus mengenai bab satunya, ya jadi kadang kita memang sulit sih ya memulai bab satu tuh dengan apa gitu ya. Kadang banyaknya mahasiswa memulainya dengan yang umum sekali gitu, karena terlalu umum. Jadi jarak antara si bagian awal kan akhirnya kita mau, kalau Erik ini mau ngomongin Keigo kan ya. Jadi antara linguistik kan mulainya dari ngomongin linguistik sampai ke Ya, nyampe ke Keigo ini, jadinya tuh alurnya panjang banget sebenarnya. ya, Itu yang kebanyakan terjadi seperti itu. Kadang ada mahasiswa yang cerita dari bahasa adalah begitu ya, linguistik adalah gitu ya. Rata-rata memang seperti itu karena sulit juga sih ya memulai dari mana nih gitu. Sebagai satu saran dari saya, saran penulisan ya, ya, mungkin bisa menulis dari kondisi pendidikan bahasa Jepang di Indonesia ya, yang kita bisa tulis berdasarkan surveinya JF ya, ya. Nah,
Untuk menulis mengenai pendidikan bahasa Jepang di Indonesia, selain survei dari JF, sebenarnya di halaman di situs Japan Foundation ada juga informasi umum mengenai Indonesia. Sebenarnya ada. Ini saya tunjukkan aja ya, sebentar. Sebentar, saya stop dulu. Bentar ya, saya munculkan. Jadi nyarinya pakai Kokusai Koryu Kicking Indonesia gitu. Nah ini langsung ada halaman yang ini, coba lihat ya, kita buka ya. Nah di sini seperti yang kalian lihat, di sini adalah informasi umum mengenai gambaran pendidikan bahasa Jepang di Indonesia ya. Ada sejarahnya, ada hasil survei yang kemarin. Ini kan hasil survei yang kemarin ya. Jadi di sini juga dicantumkan. Terus ada kondisinya seperti apa, walaupun dituliskan dalam bahasa Jepang, itu informasinya lengkap gitu. Tuh di sini ada disebutkan Saikin wa Nihon no anime manga J-pop o apa nih? Bacanya apa ini ya? Keiki toshite Nihongo gakushu suru wakamono ga oi. Nah, ini bisa dipakai nih. Ya. Misalnya untuk mahasiswa yang mengambil datanya dari anime, komik, ya ini bisa digunakan pernyataan ini gitu loh. Digunakannya gimana caranya? Ya, ini pernyataannya bisa dikutip di Japan Foundation menyatakan bahwa gitu kan, berdasarkan hasil survei ini menyatakan bahwa sekarang akhir-akhir ini banyak anak muda Indonesia yang belajar bahasa Jepang karena menyukai pop culture Jepang. Ya, ini bisa dikutip dari sini. Terus ini juga ada gambaran mengenai pendidikan bahasa Jepang di SMA, SMK ya. Mungkin nggak berkaitan langsung sama punya Erik, tapi kalau ada mahasiswa yang nonton ini yang temanya berkaitan sama pendidikan bahasa Jepang di SMA, SMK, ini bisa dikutip sebenarnya. Hanya saja bebannya yaitu ini tertulis dalam bahasa Jepang, tapi kan sekarang ada Google Translate ya. Google Translate itu bisa digunakan caranya seperti ini untuk menerjemahkan referensi yang tertulis dalam bahasa asing. Terus di sini juga ada macam-macam informasinya, tinggal di Google Translate aja ini. Ya, terus pemerintahan juga ya, di sini ada nih tentang kebijakan pendidikan di Indonesia ya. Terus buku-buku yang digunakan, materi ajarnya ya. Terus kondisi ini tuh IT ya. Terus gurunya kayak gimana, di sini juga ada. Ya, terus banyak sekali yang bisa diambil di sini. Tuh, Nihongo no native kyoshi. Hanya tuh lihat di sini sedikit banget tuh. 1,9%. Di sini ini kalian bisa gunakan ini sebagai latar belakang. Kenapa sih bahasa Jepang tuh susah? Ya kan? Salah satunya kan ya mungkin bisa diangkat karena native-nya juga sedikit gitu. Jadi kita susah untuk dapat kesempatan ngobrol sama orang Jepang karena native-nya sedikit. Nih ada tulisannya, ada dasar penulisannya gitu ya. Terus ada macam-macam juga, ada tentang dosennya atau gurunya belajarnya gimana sih. Terus
Ini juga ada macam-macam ya. Ada sejarahnya juga, tuh lihat sejarahnya, ini sejarah pendidikan bahasa Jepang dimulai tahun 1903. Pada saat ini 1903 loh, bayangin. Belum mulai ada penjajahan pun ternyata udah ada, sudah lama gitu. Jadi panjang sekali ya pendidikan bahasa Jepang di Indonesia itu. Terus utamanya di sini nih, lihat di masa penjajahan di sini ya. Di sini mulai secara lebih terstruktur ada pendidikan bahasa Jepang, dan ini bisa cerita di sini kalian ya. Jadi silakan pakai tadi cara carinya udah tahu ya, cara cari halamannya silakan digunakan. Terus kalau misalnya kalian mau cerita tentang, kan orang belajar bahasa Jepang itu kan karena ada banyak perusahaan Jepang kan, perusahaan Jepang di Indonesia kan banyak. Nah itu gimana cara carinya sensei informasi mengenai itu? Nah badan yang menangani masalah ekonomi Jepang di Indonesia itu namanya JETRO. Tinggal cari aja JETRO gitu kan, JETRO. Di sini kebetulan sudah ada hasil pencariannya ya saya. Nanti kalian tinggal dilihat aja lagi, dilihat ulang lagi videonya untuk cari tahu gimana cara halamannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat kondisi ekonomi, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Nah, kan pasti mau cerita misalnya di Indonesia itu banyak perusahaan Jepang. Nah, buktinya mana? Nah, ini buktinya. Bisa menulis berdasarkan ini. Di sini ada informasi nih, tuh lihat kan. Di bawah ini nah, Nihon to no kanke. Ini bahasa Jepang kalian nggak ngerti-ngerti banget juga bisa paham. Ya, tuh lihat di sini sebentar. Sorry. Nah, ini nih, Nikkei Kigyo Shinsutsu Jokyo. Ini jumlah perusahaan yang Jepang yang ada di Indonesia. Tuh lihat, udah ada banyak sini ya. 1400 ini, tapi ini juga bukan yang terakhir kalau nggak salah. Di sini banyak sekali informasi yang bisa kalian gunakan gitu ya. Kemarin juga ada temennya yang bisa dapat ini ya, hasil JETRO ini. Bentar, ada lagi kalau nggak salah. Nah, ini juga ada informasi yang lebih lengkap lagi di sini. Nih ada nih news atau ripoto, chosa ripoto. Kita lihat chosa ripoto. Nah, di sini banyak sih sebenarnya ya, tuh Indonesia Koka Kikaku. Tapi ya kalau misalnya bingung, mendingan yang tadi aja ya, yang umum dulu aja. Kalau ini terlalu maniak isinya, saya juga sulit sih mengkonsumsinya ya, mencernanya. Jadi untuk menjelaskan hubungan perekonomian Indonesia Jepang itu bisa dari sini, dari halaman ini JETRO ya. Mungkin bisa juga cerita dari sini dulu kan, Indonesia sama Jepang itu punya hubungan ekonomi ya. Terus di sini sudah ada 1489 perusahaan yang masuk, perusahaan Jepang yang masuk dan beraktivitas di Indonesia. Hal itu menandakan bahwa ada kebutuhan ya, sumber daya manusia yang bisa berbahasa Jepang. Oleh karena itu sekarang banyak yang belajar bahasa Jepang, bisa disambungin langsung ke surveinya JF kan, seperti itu ya, kira-kira begitu. Terus lanjut lagi punya Erik, sebentar ya.
Jadi mungkin dengan mengambil start dari pembicaraan mengenai pendidikan bahasa Jepang atau hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jepang, mungkin yang apa eh, apa ya namanya, kadang kalau startnya terlalu jauh sampai ke finishnya itu kadang mahasiswa nggak bisa sabar. Saya banyak lihatnya begitu. Jadi antar paragraf itu korelasinya nggak nyambung gitu loh, nggak ada korelasinya. Tiba-tiba ngomongin ini, tiba-tiba ngomongin ini, tiba-tiba ngomongin apa gitu ya. Itu karena startnya terlalu jauh, jadi dia nggak sabar. Jadi kalau naik tangga tuh eh, jarak antar tangganya tuh tinggi banget gitu. Jadi kaget ya, tiba-tiba ngomongin apa, tiba-tiba ngomongin apa. Nah, supaya memperkecil jarak ya udah jangan jauh-jauh ya. Langsung aja ngomongin yang jaraknya dekat ya, kayak tadi yang saya sampaikan. Nah, apalagi ini Erik kan tentang email perusahaan kan ya, penawaran harga. Ini berkaitan sekali tadi sama apa? Yang tadi yang Jetro tadi ya. Ya, Jadi bisa mengembangkan penulisan dari situ. baik Ya, baik. dibutuhkan apa? Pasti kan untuk transaksi itu kan perlu apa namanya juru bahasanya kan ya. Ya, Gitu. Nah, terus di sini juga ada berdasarkan data BKPM. Nah, ini data BKPM itu dari situsnya ya. ya selesai. Nah, ini caranya jangan nggak usah lengkap begini tanggalnya. BKPM 2020 aja gini. Seperti ini Oh, ya. Melaporkan bla 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 gitu. Nah, ini nggak apa-apa, cuman caranya kayak tadi ya. Ini nggak usah pakai tanggal lengkapnya. ya selesai. Nah, ini juga Erik udah dapet data yang terbaru ya, udah bagus. Terus ini mungkin Erik dapat dari apa semacam itu ya, apa kayak presentasi ya kalau nggak salah. Ya, saya seperti itu sih contohnya kayak Iya, ya gambaran dari itu perencanaan. juga bagus, nggak apa-apa ya. Terus nah ini misalnya menurut Wawan Danasasmita dalam jurnal Guru Bahasa Jepang di Indonesia menyatakan bahwa bla bla bla. Ini Wawan Danasasmita ini tahun berapa? Jadi jangan ditulis lengkap begini namanya, nama belakangnya aja. Wawan Danasasmita tahun berapa di sini? Yes. Ya, tahun misalnya 2000 misalnya. Menurut Danasasmita, ini dalam jurnal ininya nggak usah ditulis. Ya. Menurut Dharma Sasmita dari perspektif tujuan mempelajari bahasa Jepang diketahui pada umumnya menyatakan agar dapat berkomunikasi. Ini agak belibet sih ya kalimatnya. Menurut Dharma Sasmita, banyak pembelajar bahasa Jepang yang mempelajari bahasa Jepang karena ingin berkomunikasi dalam bahasa Jepang dan untuk bekerja. Gitu kan lebih enak ya. Ini bagus sekali ya. Jadi ada kutipan yang menyebutkan untuk bekerja, ini bagus sekali. Terus ini juga sama ya. Berdasarkan hasil survei The Japan Foundation, ini nggak usah pada tahun gini aja tuh 2018 gitu ya, kayak gitu. Ini kepotong ya. Oke, terus ya ini di sini membaca tabelnya ya, oke lah. Nah, ini juga sama. Menurut Setiawan dan Artadi udah oke di sininya. Dalam jurnal ininya, jurnalnya nggak usah ditulis ya. Gini aja. Kalau udah ada menyatakan berarti di sini aja, nggak usah pakai menurut ya. Setiawan dan Artadi menyatakan bahwa begitu ya. Jadi kayak ini kayak ngegosip kalau bab 1 itu ya. Bab 1, bab 2 itu kayak ngomongin orang ini ngomong ini, orang ini ngomong ini, si ini tuh bilang begini loh gitu.
Jadi bener kan? Kayak misalnya gini, Setiawan dan Artadi pada tahun 2018 dia tuh menyatakan begini gitu. Menyatakan bahwa rasio pembelajar dan pengajar itu tidak bagus, misalnya kurang proporsional gitu ya. Seperti itu. Nah, ini udah bagus nih ya. Selain itu Fujinaga ya ini ya seperti ini. Nah, ketika kalian mengutip, ini kalian pastikan punya dokumennya ya. Kalau ngutip-ngutip gini ternyata bukan ngutip dari dokumen aslinya. Ini namanya bohong ya. Pastikan kalian punya penelitian punya Fujinaga Sensei ini. Terus penelitiannya ini ya, Evolusiana Ozaki sama Akiyama Sensei ini pastikan punya. Jangan sampai ini tuh cuman kutipan dari kutipan gitu loh. Ini yang berbahaya ya. Pastikan kalian punya dokumennya. Fujinaga 2006 itu penelitian tentang apa, kalian harus tahu. Evolusiana Ozaki Akiyama ini meneliti tentang apa, kalian harus tahu. Dokumennya harus ada, PDF-nya. Ini semua bisa di-download ya. Tinggal dicari aja. Jadi jangan mengutip dari kutipan, apalagi kalau misalnya nih ya, Erik nulisnya begini, tapi sebenarnya Erik nggak punya dokumen dari masing-masing penelitian ini. Nah, itu namanya bohong. Karena apa? Kenapa dibilang bohong? Karena kalau saya baca begini, kelihatannya Erik ini sudah baca dari dokumen aslinya gitu. Seperti itu, makanya harus dihindari. Kalau memang mengutip dari kutipan ya harus dikasih tahu. Misalnya Fujinaga 2006 dalam hari berapa gitu ya, tahun berapa menyatakan bahwa begitu. Tapi itu juga nggak disarankan. Oke, terus ini juga sudah baik ya. Oke, ya ini juga dari data dari ini, masalahnya bukan dari Japan Foundation loh. Dokumen ini tuh bukan dari Japan Foundation tapi dari situs resmi JLPT. Nah, itu ya harus diperhatikan. Jadi nanti coba dilihat lagi ya. Ya, terus ya dari bukti-bukti di atas itu bisa membuktikan bahwa bahasa Jepang tuh memang sulit gitu ya. Nah, ini paling nggak ada ininya lah, ada contohnya gitu. Jadi biar gambarannya tuh jelas gitu. Jadi ketika kalian menulis skripsi, bayangin pembacanya itu orang bener-bener awam gitu, nggak ngerti bahasa Jepang, nggak ngerti sedikit pun gitu. Jadi satu-satu tuh harus dijelasin runut. JLPT itu apa, Japan Foundation itu apa misalnya ya. Demikian juga dengan yang seperti ini, subjek, keterangan, predikat, objek ya. Kalau kita orang-orang yang belajar bahasa paham, tapi orang awam kan belum tentu. Jadi harus digambarkan dengan contoh kalimat. Contoh kalimatnya ngambil dari buku ajar aja, buku Mina 1, Mina 2 ya. Jadi nggak usah susah-susah bikin sendiri, justru bikin sendiri yang paling bahaya. Ya, terus ya keunikan ya huruf, terus salah satu keunikannya adalah adanya ragam bahasa hormat dalam bahasa Jepang ini kan ya. Jadi bridgingnya udah bagus ini ya. Jadi bridging itu maksudnya penyambung antara bahan pembicaraan satu sama yang lain gitu. Jadi ini bridging yang penting gitu ya. Ini sudah bagus ya. Nah, ini Keigo menurut kokugobumpo.com. Nah, ini kalau menurut saya sebaiknya dihindari ngambil penjelasan definisi dari website seperti ini ya. Jadi
lebih baik dari ini lebih baik dihindari ya. Siap. Ya, jadi terus kalau misalnya mau ngutip seperti ini bagian ininya ada cara penulisannya kan. Nah, ini diperkecil fontnya, terus bagian ini tuh jadi lebih kecil gitu, terus menjorok juga ininya ke sini gitu. Ini juga yang di sininya sama gitu. Jadi demikian juga cara bacanya ya. Cara bacanya juga sama. Bentar. Jadi kayak gini tuh, lihat. Ya, artinya juga sama. Artinya nggak usah ditulis artinya, nggak usah dibilang gitu, langsung aja. Gitu. Dan penyajiannya juga sama, ininya dikecilin. Ya, ini juga dikecilin. Kalau nggak salah jadi berapa ya? Coba deh kalian nanti cari di buku panduan skripsi itu kan ada, bisa di-download, coba dilihat lagi. Ya, jadi caranya seperti ini tuh, lihat. Jadi membedakan antara yang atas sama yang bawah. Ini kutipan loh, kutipan dari bahasa asing gitu ya. Dan sebaiknya tidak mengutip dari yang website-website seperti ini random ya. Kecuali website itu punyanya instansi yang memang bertanggung jawab mengenai kebahasa Jepangan gitu. Kalau mengenai bahasa Jepang tuh ada instansi yang namanya Kokugo Kenkyujo ada ya. Nah itu kalau itu nggak apa-apa ngambil dari situ. Tapi kalau situs yang random yang kita nggak tahu latar belakangnya sebaiknya dihindari. Dari WK Jepang juga itu jangan. Ya, terus nah ini nih yang seperti ini, Terada dalam Rini. Ya, kalau memang sudah putus asa nggak nemu buku Teradanya, coba tanya ke saya dulu. Bukunya judulnya apa? Terada ini, Nomura ini ya. Siapa tahu ada di jurusan Ogawa juga ini sama. Gitu. Jadi sebenarnya kemarin juga saya lagi minjemin buku Keigo kan, ada sama satu orang mahasiswa, mungkin minggu depan kali dibalikin ke saya. Nanti silakan bisa pinjam. Atau buku-buku Bumpo yang kemarin saya sampaikan lewat Google Drive saya juga masih ada kan, coba aja cari dulu di situ. Jadi Keigo kenapa? Kemarin sempat nyari-nyari juga di Google Drive. Mungkin Nggak. saya terlewat atau memang belum ada sih. Oke. Kalau nggak ada mungkin bisa ada di buku-buku yang di kampus saya, di kampus ya, nanti dicari aja. Kalau ke kampus sebenarnya sih banyak sih buku ya, cuman kemarin tuh kampus ditutup. Baru buka lagi Senin nanti. Terus ya. Jadi ini sudah bagus ya, jadi menjelaskan dulu Keigo itu apa sih ya. Terus kita jelaskan dalam bahasa Jepang tuh ada bahasa hormat gitu, enggak banyak ragamnya gitu ya. Ya bagus. Terus ini juga sudah ada ya penjelasannya Songkeigo. Ini juga kata contoh kalimatnya dari mana ini juga perlu dicantumkan ya. Jadi bukan. Tapi boleh ngarang sih. Kenapa? Kalau contoh kalimatnya harus ada referensi. Iya, jangan bikin sendiri. Ya. Ini harus ada referensinya dari mana gitu. Dari buku Mina aja. Dari mana? Buku yang di bisnis ngomong ataupun ya buku Keigo gitu siapa juga. Ya buku pelajaran lah pokoknya.
buku pelajaran bahasa Jepang lah pokoknya. Di Mina Nihongo juga banyak kan ada. Ya, terus ini juga sudah bagus ya, ada pembahasan Keigo itu mengenai Song Keigo itu dipelajarinya di mana sih gitu kan. Ya. Nanti dijelaskan nanti mengacu ke sini parameternya. Nah, di buku ajar ada nggak kayak gini? Kira-kira kalau nggak ada itu kan jadi hal yang bagus, yang kontras gitu loh. Parameternya ada parameter patokan penggunaannya, tapi di buku ajar tidak diajarkan. Maksudnya tidak ada penyajiannya gitu ya. Terus mengenai penelitian terdahulu juga ini nggak usah panjang-panjang kalau di bab 1. Disingkat aja lah, yang penting ada gitu. Ini namanya Febrianti atau Haryanti? Ini tahun berapa? Ini tahun berapa juga? Tahun berapa juga nggak jelas ya. Jadi harus dikasih tahu tahunnya berapa. Febrianti tahun berapa melakukan penelitian terhadap apa, hasilnya apa gitu aja. Hasilnya menunjukkan bahwa memang mahasiswa belum menguasai Keigo gitu aja, pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Nah ini kan udah lumayan panjang nih, tapi di sini Erik belum menyinggung mengenai tentang email gitu, tentang di perusahaan gitu ya. Jadi mungkin harus ada yang dipangkas di sini ya, nggak usah panjang-panjang. Yang penting-penting aja, kayak ini nih penting. Ini juga dijelasinnya singkat aja, bahwa beragam gitulah ya. Ada jenisnya gitu. Kalau sampai contoh nggak perlu selain di bab 1 atau gimana sih? Apanya? Tadi kan Keigo beragam dan macam lah misalnya. Tadi kan. Ya boleh kasih contoh lah. Song Keigo tuh kayak gimana, Kenjogo tuh kayak gimana, Teneigo tuh kayak gimana. Ya, tapi nggak usah panjang-panjang. Terus apa namanya? Mungkin bisa masuk ke cerita tentang email itu ya, salah satu tempat ya, kesempatan untuk menggunakan bahasa itu kan sedikit ya. Salah satu medianya waktu kerja di perusahaan selain ngobrol dengan atasan ya, itu adalah ketika karyawan itu menulis email gitu kan. Nah mulai dari situ, hanya saja di email itu kan pertama cara nulis email juga pelajaran korespondensi ada, tapi kan mungkin jumlah yang diajarin juga terbatas gitu kan. Jadi nggak mengakomodir kebutuhan yang ketika si mahasiswa itu masuk ke perusahaan gitu. Itu juga perlu dibahas ya. Tentang pembelajaran korespondensi itu ada kan di Unsada. Tapi karena masih umum gitu loh korespondensinya, belum fokus ke cara kirim email atau menulis email di dalam konteks perusahaan. Ya, itu juga perlu dibahas. Jadi dari situ masuk ke email, gimana cara penggunaan tata bahasa atau Keigo di email ya. Jadi kita berusaha memberikan gambaran ke pembaca ya, ada gap loh gitu. Di lapangan dibutuhkan tapi waktu belajarnya nggak ada gitu, atau kurang gitu ya. Dan kurang itu ya bukan salah buku ajarnya, bukan salah dosennya, tapi memang kan itu bahasa Jepang dasar, mau nggak mau materinya juga banyak, jadi nggak mungkin bisa fokus ke
ke email gitu ya dengan alokasi yang banyak gitu. Jadi digambarkan kondisinya tuh serba salah gitu. Ya, jadi ini juga udah bagus sih pakai penelitian sebelumnya untuk dijadikan dasar, tapi karena ini mau neliti tentang email di perusahaan ya, apalagi fokus ke penawaran harga, ini juga perlu disinggung mengenai email di perusahaannya di bagian latar belakang begitu. Ya, untuk Erik mungkin itu saja dulu kali ya, nanti kita sambung lagi. Ya. Ah. Ya, silakan. Kalau kita ambil kutipan langsung tapi pakai teks bahasa Jepang, misalkan saya ngambil kutipan dari buku Kazuhide Sensei. Nah, itu jarak teks sama dari jarak kutipan sama teks aslinya itu spasinya berapa ya Sensei? 1,5 atau Satu kayaknya. atau berapa? Satu kayaknya. Coba lihat di buku panduannya deh, ada nggak? Terus sama ini Sensei, untuk font hurufnya itu berapa ya Sensei? Dua. Lebih kecil dari teks aslinya atau sama? Lebih kecil kalau ngutip yang kayak tadi. Iya. Baik Sensei, terima kasih. Kalau nggak salah sih ada ya di buku panduan itu juga. Coba deh dilihat lagi ya. Ya Sensei. Oke, makasih. Selanjutnya punya siapa nih? Saya Sensei boleh? Punya Gofur, oke. Mana punya Gofur? Bentar. Oh ini. Bentar ya. Ya. Ya, jadi kalau saya ngasih masukan untuk satu orang, itu yang lain juga sama ya, sebenarnya masukan untuk yang lain juga, jadi silakan diperhatikan. Nah, ini juga Gofur juga ngambilnya dari, tapi kayaknya enggak sih ya, enggak begitu jauh. Mungkin bisa ngomongin tadi kali ya, yang hubungan ekonomi antara antara Jepang dan Indonesia ya. Itu menurut saya sih bagus juga sih ya. Mungkin bagian ini bisa diganti dengan yang tadi ya, yang tentang hubungan antara Indonesia, hubungan ekonomi ya antara Jepang dan Indonesia berdasarkan halamannya Jetro tadi. Terus langsung masuk, ini ada double ya, langsung masuk ke survei ya. Survei di sini kita berusaha menggambarkan bahwa nah ini juga seperti tadi, ini harinya nggak usah, jadi nama akhirnya aja, nama belakangnya ya, ini semua berlaku buat kalau kalian ngutip ya, itu nama penulisnya tulis nama belakangnya saja. Ini banyak banget yang suka terjadi gini, berulang padahal udah dikasih tahu. Jadi juga nggak usah bold. Nah, ini juga dalam jurnalnya yang berjudul, ini kalian ngutip dari mana ya? Dari satu ini kali ya, dari punya senpainya. Jadi kalau punya senpainya juga kalau dibaca itu juga sebenarnya masih banyak yang harus diperbaiki juga. Jadi setiap penelitian itu yang kalian baca jangan diambil mentah-mentah ya. Ini nggak usah ditulis judulnya ya. Jadi menurut Setiawan dan Artadi, sumber permasalahan yang terdapat pada pendidikan bahasa Jepang di Indonesia adalah terdapat ya apalah pokoknya gitu. Jadi nggak usah ditulis jurnal ininya ya. Oh gini nih, Setiawan dan Artadi menjelaskan gitu kan, bahwa sumber permasalahan yang terdapat pada
bla 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 gitu. Ya, terus nah di sini jangan lupa disimpulkan dulu. Jadi dari kondisi ini tuh kira-kira dari kondisi yang nggak proporsional ini kan di sini sebutkan. Dari kondisi ini tuh nanti mengakibatkan apa? Ya. Kalau proporsinya jelek kan ada kemungkinan gitu kan. Ada kemungkinan hasil pendidikannya tidak maksimal. Nah, hasil pendidikannya tidak maksimal itu dibuktikan dengan apa? Ya dengan ini. Ya. Dengan melihat tingkat kelulusan di JLPT. Kalau hasil pendidikannya, capaian pendidikannya tinggi, tingkat kelulusannya juga tinggi dong harusnya. Nah, sementara kan di sini kelihatan rendah kan. Ini berarti kita bisa berasumsi dengan melihat ini. Berasumsi bahwa tingkat capaian pendidikan bahasa Jepang di Indonesia ataupun di luar di Jepang pun ya sama ya, jadi belum maksimal gitu. Mungkin pengaruh dari sini gitu. Ini harus diceritakan hubungannya ya, hubungan antar fakta ya. Jadi jangan sampai kehilangan hubungannya ini ya. Rasionya jelek ya, misalnya rasio 1:122. Ini disimpulkan bahwa dengan proporsi yang seperti ini ada kemungkinan hasil capaian pendidikannya tidak maksimal. Nah, kondisi ini dibuktikan dengan ini. Dengan melihat tingkat kelulusan di JLPT. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa hasil tingkat kelulusannya juga tidak tinggi gitu, sekitar di bawah, semua di bawah 50% lah. Ya, ini bisa diambil rata-ratanya kan. Dirata-ratain aja berapa persen jadinya. Ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini dibagi berapa gitu. Kan kelihatan rata-ratanya, rata-rata tingkat kelulusannya secara umum ya. Ini kan Japan and overseas ya. Nah, di sini juga Gofur belum menyimpulkan. Jadi gimana dengan tingkat kelulusan begini tuh? Disimpulkan dulu bahwa dengan melihat fakta ini ya, dengan melihat fakta ini kita bisa berasumsi bahwa bahasa Jepang itu memang sebuah bahasa yang sulit untuk dikuasai. Baru kita bertanya lagi, kira-kira kenapa sulit dikuasai? Tapi bukan berarti di deskripsinya nulis pertanyaan ya. Kira-kira kenapa? Jangan. Ya, jadi kita baru bisa beralih ke tema selanjutnya, tema pembicaraan. Kita bisa mengasumsikan bahwa bahasa Jepang itu sulit. Baru kita di sini membicarakan masuk ke sini. Bahasa Jepang tuh bedanya apa sih sama bahasa Indonesia? Susahnya apa sih gitu. Ya. Ada hurufnya beda, ada urutan subjek, objek, predikatnya beda ya. Kalau bisa ini dikasih contoh ya. Hurufnya ada 4 kan ya. Beda dengan bahasa Indonesia. Kasihlah satu kalimat gitu, contoh penggunaan bermacam-macam huruf dalam bahasa Jepang itu dalam satu kalimat ya. Terus ini juga mengenai karakteristik bahasa Jepang bisa kalian ambil dari bukunya Pak Dedi Sutedi ya. Nah, kalau Gofur ini kan tentang Uchi ni Aidani kan ya. Ini kalau bisa, kalau mau ngasih contoh ini nggak usah besar-besar begini, ngambil space-nya kebanyakan, mendingan sedikit aja, ya. Udah kanji berat ya Sensei? Iya, jadi porsinya dikurangin lah, ini terlalu banyak, sayang halamannya ya.
Terus ngomongin partikel. Nah, ciri khas bahasa Jepang kan begitu ya, partikel ya. Terus dari sini banyak juga partikel yang ini kan, maksudnya apa namanya, dalam bahasa Indonesia tuh gimana gitu, artinya banyak ya. Ini sudah bagus dijabarkan ininya ya, apa, ada penelitian sebelumnya ya. Iya, Sensei. Jurnal, Sensei. Iya, itu bagus, nggak apa-apa. Nah, terus kan ini Gofur mau masuk ke Uchini sama Aidani, gimana nih caranya kan gitu ya. Nah, ini juga nah ini bagus nih, ini ya bagus karena bisa jadi bridging yang bagus untuk ke sini, ke salah satu apa, salah satu apa namanya ya, subjek tata bahasa yang diperkirakan ya memiliki makna yang sama adalah Uchini dan Aidani. Gak apa-apa lah kayak gini. Uchini dan Aidani itu apa sih? Dijabarkan dulu. Uchini itu artinya apa? Aidani itu artinya apa? Berdasarkan buku ininya, teorinya ya. Kan kemarin Gofur udah motokopi kan? Fotokopi bukunya. Nah, di situ dijabarkan Uchini itu apa, Aidani itu apa, contohnya gimana. Di sini jelaskan. Sudah saya jabarkan di slide selanjutnya, Sensei. Oh, ini. Oke. Ini juga Uehara Takeshi, Ueharanya aja. Jadi nggak usah. Oh, ini ngambil kutipan dari kutipan ya. Iya, Sensei. Dari bukunya Sujianto. Oke, ya boleh lah, karena emang susah nyarinya ya Keishiki Meishi. Tapi yang kemarin gimana? Nggak ada di buku yang fotokopi kemarin? Nggak ada, kan udah saya cari, ternyata itu per satu kata gitu saya misalnya Madene, dia ngebahas Madene semua kayak gitu saya. Jadi kaitannya yang sama satu bab gitu saya. Oke. Ya. Nah, ini kata ini biasa ditempelkan. Kata Uchini dan Aidani terdapat pada buku ajar bahasa Jepang ya. Nah, ini mungkin harus dipisah gini ya. Jadi caranya jangan begini ceritanya. Pertama cerita dulu di pendidikan formal dulu, jangan ngangkat strategi dan bank soal JLPT, kiat sukses mudah praktis mencapai N4, dan jangan ngangkat buku-buku yang itu dulu. Pertama fokus ke pendidikan formal dulu. Di pendidikan formal pakai bukunya apa? Mina 1, Mina 2, New Approach kan? Nah, bahas dulu Uchini sama Aidani di buku-buku itu. Ya. Jadi yang ini strategi ini ya, ini nanti aja. Bahas dulu di pendidikan formal tuh kayak gimana disajikannya gitu ya. Nah, terus ada nggak penjelasan yang komprehensif mengenai Uchini Aidani ya? Biasanya sih nggak ada, adanya paling pakai contoh kalimat kan. Nah, itu digambarkan di sini, tidak ada penjelasan yang rinci. Keishiki Meishi itu hanya dijelaskan dengan contoh kalimat berapa biji misalnya. Jadi digambarkan bahwa apa ya, sebenarnya dipakai tuh di percakapan. Nah, supaya membuktikan bahwa Uchini dan Aidani itu dipakai di percakapan, sebenarnya Gofur bisa ngambil hasil pencarian di korpus online ya,
Kan ini Gofur pakai ininya, pakai datanya dari anime ya, kalau nggak salah. Iya, anime data. Sebenarnya kita untuk membuktikan bahwa Uchini dan Aidani ini banyak digunakan ya di percakapan atau di percakapan orang Jepang, itu bisa menggunakan ini salah satu cara membuktikannya. Sebentar ya. Bisa dengan menggunakan ini nih, korpus online ya. Sebentar. Nah, ini korpus online. Terus kita coba cari di blog aja dulu, di blog Yahoo blog. Nah, ini Aidani itu kan. Atau kalau misalnya Aidani itu aja kan ada kemungkinan ini, ada kemungkinan jikang nih gitu kan, jadi ada kemungkinan yang nggak masuk juga. Jadi kita pakai ini aja bentuk biasanya kan kalau Aidan itu di depannya pakai verba kan ya, misalnya ru gini ya, ru Aidani tuh ada 232 sentaku shiteru Aidani gitu kan. Atau Aidani ada nggak? Itu ada 385. Tapi ada atau Yumani juga sih. Caranya gimana ya? Ada 8 Matsu Aidani, Utsuru Bu, Bu nggak ada, Bu Nu nggak ada, Mu nggak ada, Ku sedikit juga ya, Su dikit ya. Ya, karena nemunya sedikit, jadi kita agak susah juga sih buktiinnya pakai ini ya. Tadi kan saya berusaha membuktikan bahwa Aidan itu banyak digunakan di percakapan ya. Ternyata dengan ini kurang meyakinkan ya. Jadi kita batalin aja dah. Sorry. Ya. Terus apa lagi ya? Kemarin yang sempainya juga ada kan ya yang meneliti ini. Ada sensei. Si siapa? Salsabila Darwan ya. Nah, dia tuh pakai korpus juga tuh dia. Dari situ ada nggak gitu pernyataan yang bisa dipakai? Yang saya baca lagi sih. Kalau Okay. saya punya bacanya yang bab 1 begitu detail kan sih.
Ya ya ya. Oke, coba nanti dilihat lagi deh. Terus nah selain oke gini aja, di buku pelajaran ada, terus di buku mengenai JLPT seperti ini juga dibahas gitu ya, buku apa di Aidani dan Uchini itu dibahas juga. Jadi itu membuktikan tingkat kepentingan subjek tata bahasa ini gitu loh. Jadi bisa Uchini dan Aidani juga kan ada di buku-buku tentang JLPT ini kan. Nah itu menunjukkan bahwa Aidani dan Uchini ini penting gitu loh. Penting, tapi di buku Mina 1, Mina 2 New Approach itu tidak ada penjelasan yang rinci. Karena itu diperlukan gitu kan, kajian yang lebih mendalam dalam bentuk penelitian. Oke. Nah, terus gimana cara masuknya supaya Gofur bisa cerita bahwa penelitian kali ini tuh datanya dari anime gitu kan. Nah, sebelumnya berarti harus cerita dulu sebelum ini. Harus cerita dulu di sini. Jangan nulis gini ya, lantas perbedaan apa saja gitu. Jangan, ini kan ini pertanyaan kan. Mendingan jangan. Kita masukkan ke bab 2 ya, ini ya. Sebab yang 15 ya, saya. Ini di ini masih latar belakang kok. Ya, jadi di latar belakang ini sebelum Gofur masuk ke bahwa Gofur mau meneliti dengan menggunakan data dari anime, itu harus cerita dulu penelitian sebelumnya. Mengenai Aidani dan Uchini itu udah ada penelitian seperti apa. Singkat aja. Mengenai Aidani dan Uchini sudah ada penelitian sebelumnya. Si Darwan tahun berapa, Salsabila Darwan kan, Darwan tahun berapa meneliti Uchini dan Aidani dengan menggunakan pada ragam bahasa tulis ya, dengan menggunakan data dari korpus. Hasilnya kayak gimana, singkat aja. Terus ada lagi siapa. Jadi kita tunjukkan dulu penelitian ini pakai datanya apa, penelitian ini pakai datanya apa, penelitian ini pakai datanya apa. Nah, berdasarkan hasil review penelitian sebelumnya, Gofur memutuskan, oh karena belum ada yang pakai anime misalnya, data dari anime, makanya di penelitian kali ini saya mau meneliti Uchini dan Aidani dengan menggunakan ragam bahasa lisan, berarti kan ya? Ya, ragam bahasa lisan. Nah itu yang harus difokuskan ke situ, harus ditonjolkan, jangan animenya dulu. Intinya Gofur mau membahas Uchini dan Aidani itu dengan menggunakan data dari bahasa Jepang ragam bahasa lisan gitu kan. Itu yang perlu diutamakan. Nah, bahasa lisannya diambil dari mana? Dari anime gitu. Kali ini menggunakan anime berjudul ini gitu ya urutannya. Oke ya, kira-kira urutannya seperti itu Gofur. Ya, mungkin untuk Gofur itu dulu saja ya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau berkomentar atau tanya. Karena waktunya habis, jadi saya mohon maaf baru bisa review 2 bab 1 ya. Jadi nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya atau berkomentar dulu, silakan. Ya, tidak ada ya, baik. Kalau tidak, ya silakan. Mohon maaf, mengenai buku saya untuk tambahan saya referensi nanti sebagai ya apa namanya tambahan untuk materi saya. Kalau buku Keigo dalam bahasa Jepang sendiri, ada nggak referensinya dari saya sendiri? Ada, lagi dipinjem tapi. Oh yang itu yang bahasa Jepang, bukan yang. Iya, itu yang bahasa Jepang. Oh, bahasa
Nanti kalau udah kembali itu nanti saya kasih kabar. Di di kampus juga ada sih buku punya saya, kayaknya ada di situ. Dan saya nanti kalaupun ada saya coba pinjam. Saya juga baru order saya kemarin ke tadi ya. Saya cari buku kan, tanya sama sini sekaligus di internet saya cari juga. Yang berkaitan dengan Vigo saya pengen coba lihat dulu siapa termasuk. Apa tidak untuk tambahan dari ilmu aja. Oke, ya nanti saya juga cari ya. Oke, ya sama-sama. Ada lagi? Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih hari ini atas waktunya. Terus silakan kalau mau tanya apapun lewat WhatsApp grup, nggak apa-apa, kapan aja boleh ya. Tadi malam juga ada yang sampai jam 1 ya. Tapi setelah itu nggak saya jawab sih. Tapi ya nggak apa-apa, saya jawabnya nanti gitu. Silakan kalau ada yang bingung-bingung tanyain aja ya, gitu aja. Terima kasih. Setelah ini jangan lupa absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih ya. Waalaikumsalam. Sama des. Terima kasih Sensei. Ya sama-sama. Saya tutup dulu ya.